Seringkali kita diperintahkan untuk menjadi baik, untuk berlaku baik terhadap sesama. Namun, ada bahaya terselubung di balik sifat baik yang terlalu berlebihan. Seperti yang disampaikan dalam filsafat Cina kuno, Wu Ji Bi Fan. Atau, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kebaikan yang berlebihan pun bisa menjadi bumerang. Apakah benar bahwa menjadi terlalu baik bisa berbahaya? Mari kita jelajahi lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Siapkan dirimu. Mari kita mengungkap misteri bahaya di balik kebaikan yang berlebihan. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Pertama, sulit menolak suatu hal hingga menyusahkan diri sendiri. Terkadang, dalam kebaikan hati yang berlebihan, seseorang dapat menemukan dirinya sulit untuk menolak permintaan atau kebutuhan orang lain. Meskipun niatnya baik, hal ini dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Orang yang terlalu baik cenderung menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Bahkan ketika itu berarti mengorbankan kesejahteraan pribadi mereka. Mereka mungkin merasa bersalah atau takut akan reaksi orang lain jika mereka menolak. Sehingga mereka berakhir dengan membebani diri mereka sendiri dengan tanggung jawab tambahan atau memenuhi harapan yang tidak realistis. Kedua, membuat orang lain berpikir bahwa kamu orang yang lemah. Ironisnya, kebaikan hati yang berlebihan kadang-kadang dapat membuat orang lain melihat seseorang sebagai orang yang lemah. Orang yang terlalu baik seringkali dianggap sebagai orang yang mudah dimanfaatkan atau dipermainkan oleh orang lain. Mereka mungkin tidak dihormati atau dihargai karena ketulusan dan kesetiaan mereka, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan egois orang lain. Terlalu sering bersedia membantu dan tidak menunjukkan batasan yang jelas dapat memberikan kesan bahwa seseorang mudah dikendalikan atau tidak mampu membela diri. Hal ini dapat mengurangi harga diri dan menyebabkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitar mereka. Ketiga, banyak yang mengambil keuntungan. Menjadi orang yang terlalu baik seringkali membuka pintu bagi orang lain untuk mengambil keuntungan. Ketika seseorang terlalu baik, mereka cenderung memberikan bantuan atau melakukan kebaikan tanpa memperhitungkan kemungkinan dimanfaatkannya oleh orang lain. Orang-orang yang cerdik atau kurang bermoral dapat dengan mudah melihat kebaikan ini sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Baik itu secara finansial maupun emosional. Mereka mungkin meminta bantuan secara berulang kali tanpa memperhatikan beban yang diberikan kepada orang yang terlalu baik tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan dimanfaatkan dan bahkan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan. Keempat, cenderung terus menyalahkan diri sendiri. Salah satu bahaya menjadi orang terlalu baik adalah kecenderungan untuk terus menyalahkan diri sendiri. Orang yang terlalu baik seringkali merasa bertanggung jawab atas segala masalah atau kesulitan yang dialami oleh orang lain di sekitar mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak melakukan cukup atau tidak memberikan dukungan yang memadai. Bahkan ketika dalam kenyataannya, mereka telah melakukan segalanya yang mereka bisa. Perasaan bersalah yang berlebihan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak pantas untuk merasa bahagia atau memikirkan kebutuhan mereka sendiri karena terlalu sibuk memperhatikan orang lain. Kelima, kelelahan emosional. Menjadi terlalu baik dapat menyebabkan kelelahan emosional yang signifikan. Orang yang terlalu baik cenderung menempatkan kebutuhan dan perasaan orang lain di atas kebutuhan dan perasaan mereka sendiri, sehingga mereka seringkali menahan beban emosional dari orang lain. Mereka mungkin terlibat dalam mendengarkan masalah orang lain, memberikan dukungan emosional, dan menawarkan solusi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka bisa merasa kelelahan secara emosional dan kehilangan energi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka sendiri. Kelelahan emosional ini dapat mengarah pada stres, kecemasan, dan bahkan burnout jika tidak diatasi dengan baik. Keenam, menjadi terlalu khawatir. Sebagai konsekuensi dari kebaikan hati yang berlebihan, seseorang cenderung menjadi terlalu khawatir tentang kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Mereka mungkin merasa terus-menerus cemas tentang apakah mereka telah melakukan cukup untuk membantu atau mendukung orang lain dengan baik.
Mereka bisa terjebak dalam siklus pikiran negatif yang berkaitan dengan kekhawatiran tentang apa yang bisa terjadi jika mereka tidak cukup baik dalam mendukung orang lain. Kecemasan yang berlebihan ini dapat menyebabkan stres kronis, gangguan tidur, dan ketegangan fisik dan emosi. Ketujuh, kecewa pada ekspektasi diri sendiri. Sebagai individu yang terlalu baik, seseorang seringkali menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka sendiri dalam hal membantu dan mendukung orang lain. Mereka mungkin memiliki harapan yang tidak realistis tentang apa yang mereka bisa capai atau bagaimana mereka seharusnya merespon kebutuhan orang lain. Ketika mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi yang mereka tetapkan untuk diri sendiri, hal ini bisa mengakibatkan perasaan kekecewaan yang mendalam. Mereka mungkin merasa gagal atau tidak cukup baik dalam peran mereka sebagai pelindung atau penolong, meskipun mereka mungkin sudah melakukan segalanya dengan baik. Kedelapan, berisiko terjerat dalam hubungan yang toksik. Sebagai individu yang terlalu baik, seseorang cenderung rentan terhadap terjerat dalam hubungan yang toksik. Mereka mungkin terlalu terbuka untuk membantu dan mendukung orang lain, bahkan ketika orang tersebut tidak menghargai atau memanfaatkan mereka. Orang-orang yang memanfaatkan kebaikan mereka mungkin menjadi parasit emosional yang terus meminta bantuan tanpa memberikan apapun sebagai balasannya, atau bahkan berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi mereka. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada kesejahteraan emosional dan mental mereka, serta membuat mereka terjebak dalam siklus hubungan yang merugikan. Kesembilan, selalu merasa bersalah. Sebagai individu yang terlalu baik, seseorang seringkali terjebak dalam perangkap perasaan bersalah yang konstan. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan jika situasi tersebut di luar kendali mereka. Baik itu karena tidak bisa memenuhi harapan orang lain atau merasa tidak memberikan dukungan yang cukup, perasaan bersalah tersebut dapat menyelip ke dalam pikiran mereka secara terus-menerus. Ini bisa mengakibatkan beban emosional yang berat dan merusak kesejahteraan mental mereka. Kesepuluh, tidak memprioritaskan diri sendiri. Salah satu bahaya menjadi terlalu baik adalah kecenderungan untuk tidak memprioritaskan diri sendiri. Orang-orang yang terlalu baik cenderung menempatkan kebutuhan dan keinginan orang lain di atas kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka mungkin menunda-nunda pemenuhan kebutuhan pribadi mereka atau mengorbankan waktu dan energi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Akibatnya, mereka bisa mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri dan mengalami kelelahan fisik dan mental karena tidak merawat diri sendiri dengan baik. Kesebelas, lupa cara memperlakukan diri sendiri dengan baik. Dalam kesibukan memberikan perhatian dan dukungan kepada orang lain, seringkali individu yang terlalu baik lupa bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik. Mereka cenderung mengorbankan waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk kepentingan orang lain tanpa menyisakan waktu untuk merawat diri sendiri. Dalam prosesnya, mereka dapat kehilangan kesadaran tentang pentingnya merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Ini bisa mengakibatkan penurunan kesejahteraan pribadi dan pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka. Ke-12, kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak. Salah satu bahaya yang muncul dari menjadi terlalu baik adalah kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak. Orang yang terlalu baik mungkin merasa sulit untuk menolak permintaan atau tuntutan orang lain, bahkan ketika mereka melebihi batasan atau menyebabkan beban yang tidak perlu. Hal ini bisa terjadi karena keinginan untuk menyenangkan orang lain atau takut akan konsekuensi negatif jika menolak. Akibatnya, mereka seringkali menemukan diri mereka terjebak dalam komitmen yang berlebihan dan kelebihan beban yang merugikan. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.